TV ada Edwin Chan dan juga juru kamera Zamzari. Edwin, selamat pagi. Bisa dijelaskan proses apa yang tengah dilakukan oleh tim Damkar pada pagi hari ini di Pasar Induk Kramat Jati? Selamat pagi Yan dan juga saudara. Kalau kita lihat di belakang memang proses pendinginan telah dimulai dari kurang lebih 30 hingga 40 menit yang lalu, yang berarti api memang sudah berhasil dipadamkan. Namun berdasarkan keterangan dari Kapolres Jakarta Timur tadi menyebutkan terdapat satu titik yang memang diduga menjadi sumber dari api yang muncul pada kurang lebih 7:15 waktu Indonesia Barat pagi ini di Pasar Kramat Jati, khususnya di deretan los pepaya. Nah, Yan dan juga saudara, pendinginan dilakukan bukan hanya dengan air seperti yang umum digunakan, tapi karena memang diduga terdapat bahan kimia yang kemudian menjadi sumber api yang sulit untuk dipadamkan, pemadaman juga dilakukan menggunakan foam. Nah, kita akan berlanjut untuk bertanya lebih lengkap terkait dengan kronologi dari perspektif pedagang. Di sini sudah bersama dengan saya salah satu pedagang dari kios yang kebetulan terbakar. Selamat pagi, Mas. Pagi, Pak. Mas, boleh perkenalkan namanya siapa dan berdagang apa di sini? Sebelumnya kami mengucapkan turut berduka, Mas, atas kios yang terbakar. Bagaimana, Mas? Ya, namanya Putra ini, Bang. Dari saya Putra. Paya ini. Mas sendiri melihat kronologinya seperti apa, Mas? Tadi pukul 7:15 dilaporkan. Apinya apakah dengan cepat atau bagaimana, Mas? Tapi itu besar, Pak. Udah besar tuh. Saya di rumah kan ditelepon sama anak buah tuh. Katanya lapak paya kebakaran itu. Lalu kalau dari penglihatan apinya sudah besar nyampe sini. Lalu apa saja, Mas, yang berhasil diselamatkan? Apinya sudah besar, nggak bisa diselamatkan. Nggak sempat ya. Total kalau kita lihat, Mas, kan ini hari-hari berjualan seperti itu. Kalau untuk kerugian pada hari ini sendiri berapa, Mas? Kalau kerugian sih ya lumayan, Pak, ini. Ini modal aja ini belum ketemu ini. Ya kena lah ini sebenarnya 7 jutaan. Mas, kalau melihat ramai dari Pasar Kramat Jati, sebenarnya kebakaran tuh pernah terjadi gak sih, Mas, dari pantauan Mas sendiri yang berjualan di los dari buah-buahan di sini? Dulu sih pernah, Pak, itu. Udah lama itu dulu di lapak pojok itu. Ya ini yang kedua kalinya ini. Mas, berbiasa berjangan pepaya, kalau untuk jam bukanya sendiri ini apakah mengikuti operasional 24 jam atau bagaimana, Mas, sehari-hari? Ya seperti biasanya 24 jam itu, Pak. Ada aplusannya itu. Berapa orang, Mas, untuk karyawannya yang berjaga di sini, dan laporan dari karyawannya seperti apa, Mas? Karyawan saya ada 4 nih. Ya seperti saya laporannya. Mas, dari tadi berapa waktu lama yang dibutuhkan untuk sampai sini dan akhirnya melihat semua udah tidak bisa diselamatkan, Mas? Ya saya kesini 15 menit udah nyampe sini, apinya itu udah nyampe lapak kita itu. Baik, kalau begitu terima kasih banyak, Mas. Nampaknya ini kami sudah diarahkan juga untuk sedikit mundur. Yan dan juga saudara, terima kasih banyak, Mas. Semoga kemudian bisa pulih segera, Mas, untuk kondisi tokonya. Ya, terima kasih, Mas, atas kesempatannya. Dan tadi, Yan, kalau kita lihat dari pihak kepolisian juga berangsur-angsur bekerjasama dengan pihak pengelola pasar di sini, Pasar Jaya, untuk menyisir para pedagang yang mungkin ingin masih melihat barang dagangan yang bisa kemudian disingkirkan untuk kemudian dievakuasi seperti itu ya kalau kita bilang. Nah, ini kita akan lihat bersama visual terbaru dari proses pendinginan dan dari pihak Kapolres Jakarta Timur sendiri yang langsung turun tangan untuk mengimbau para pedagang, para warga yang berkumpul di sekitar lokasi kebakaran, tempat kejadian perkara, untuk dapat mundur. Karena memang sebagaimana yang tadi disebutkan oleh Kapolres Jakarta Timur juga, nantinya ketika pendinginan telah berlangsung, kemudian seluruh bagian dari tempat kejadian perkara, tempat kejadian kebakaran ini akan digaris kuning untuk nantinya masuk ke dalam proses penyelidikan. Dan dari hasil penyelidikan oleh Puslap 4 akan diketahui tadi yang sebagaimana disebut diduga zat yang memang menyebabkan sumber api sulit dipadamkan, lalu juga pastinya penyebab terjadi kebakaran. Dan Yan dan saudara, tadi kita bisa dengarkan bersama bahwa
mungkin tadi yang saya ajak bicara pedagang yang memiliki salah satu toko yang ada di los dari buah-buahan, los pepaya utamanya di Pasar Kramat Jati ini tidak berada di lokasi. Namun karyawannya berada di lokasi dan dari laporannya memang api begitu cepat menyambar antara toko. Tadi kami sempat berbincang juga dengan salah satu pedagang lain bahwa memang antar toko ini tidak memiliki sekat. Seperti itu. Jadi memang api merambat dengan cepat dan tadi kurang lebih 15 menit digunakan untuk dari lokasi tempat tinggal pedagang untuk mampir ke sini untuk melihat tempat kejadian. Memang hanya dibutuhkan 15 menit untuk api sudah menghanguskan isi toko bahkan dari meja toko dan segala macam bentuk barang dagangan yang dijual oleh pedagang. Dan Yan dan saudara, tadi kami juga sempat mendengarkan mengapa api ini begitu cepat, karena terdapat material api kayu yang begitu banyak yang memang digunakan untuk menyusun buah-buahan di Pasar Kramat Jati ini. Itu yang juga menyebabkan api menyambar begitu cepat. Pun kenapa tadi pedagang juga tidak bisa melakukan proses pemadaman darurat seperti itu ya, pemadaman yang sifatnya spontan dengan menggunakan APAR yang telah disediakan. Dinyatakan ada 150 APAR yang sudah disiapkan. Nah, karena adanya besi-besi yang turut menghalangi dan berat jika memang harus dipindahkan atau didorong seperti itu. Dan itu yang juga membuat proses pemadaman membutuhkan bantuan dari Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan. Dan Yan dan saudara, tadi dari wawancara kami dengan Kapolres Jakarta Timur, total terdapat 19 unit mobil kebakaran dan diturunkan kurang lebih 80 orang. Dan bahkan ditambahkan lagi 15 ketika proses pendinginan, karena memang proses pendinginan sebagaimana sudah saya sebut tidak hanya menggunakan air dari truk penampung air, tapi juga menggunakan foam, yakni cairan LUB 60 untuk memadamkan api. Yan dan saudara, kalau kita tadi bertanya kepada pihak pengelola pasar, dari pihak Pasar Jaya sendiri menyatakan taksiran kerugian yang dialami oleh para pedagang totalnya adalah 10 miliar rupiah. Dengan kita bisa lihat bahwa bukan hanya kios-kios pedagang yang dilumat oleh api, tapi juga bahkan bangunan, interior bangunan dan juga banyak infrastruktur dasar dari bangunan Pasar Kramat Jati, Pasar Buah ini juga ikut terbakar. Yan. Ya, Edwin, tadi Kapolres Metro Jakarta Timur menyebutkan bahwa ada 350 kios buah pepaya begitu yang terbakar. Kalau pantauan Anda di sana, apakah api membakar seluruh kios ataukah masih ada kios lainnya yang memang selamat dan masih buka? Dan bagaimana aktivitasnya? Baik, Yan, kalau untuk aktivitas sendiri sudah diberhentikan secara total karena memang tadi api begitu dahsyat, terlihat asap yang begitu tinggi pada proses pemadaman, yakni pukul 7.30 hingga jam 8 pagi. Dan kalau dari pantauan kami sendiri, kios yang masih tersisa tidak terbakar ada di bagian paling belakang. Namun itu pun sudah tidak ada lagi pedagang yang berjualan karena memang tadi diduga api berasal dari toko kertas dan toko plastik yang berada di depan. Di bagian depan biasanya memang antara Pasar Buah Kramat Jati di Pasar Jaya yang gedung utama menuju ke gedung yang kedua, ini memang mobilisasi kebakaran terjadi di titik mobilisasi, dan memang itu berarti juga menghentikan para pedagang untuk kemudian masuk dan menyelamatkan barang mereka. Jadi memang tadi sebagaimana yang disebut belum ada laporan dari korban jiwa maupun korban luka, karena kalau kita lihat dari flow-nya dari segi tata letak seperti itu, Yan, ini yang terbakar pertama kali adalah titik yang memang paling banyak dilalu lalangi oleh para pedagang. Dan tadi diduga dari
toko kertas dan juga toko plastik, lalu itu menyambar ke dalam kios-kios yang berbahan kayu, mayoritas berbahan kayu seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini dari visual mungkin terlihat beberapa buah-buahan yang tidak tersentuh api. Tapi kalau ke dalam itu sampai semuanya sudah lumat oleh api, Yan dan saudara. Dan sekali lagi memang untuk warga dan juga bahkan bukan hanya warga tapi para pedagang yang memang sehari-hari beraktivitas di sini sudah tidak lagi diperbolehkan untuk masuk ke dalam kawasan pasar, baik mereka yang kiosnya terbakar api secara total, secara parsial, atau bahkan tidak tersentuh api yang ada di belakang. Ya. Baik, artinya hingga saat ini proses yang dilakukan oleh tim pemadam kebakaran adalah pendinginan, tidak hanya menggunakan air tetapi juga foam, mengingat tadi pada saat pemadaman bahwa sempat ada tantangan begitu karena adanya bahan kimia yang juga mudah terbakar. Ada 19 unit mobil pemadam kebakaran yang dikerahkan dan taksiran kerugian ini 10 miliar menurut Kepala PD Pasar Jaya. Terima kasih jurnalis Kompas TV Edwin Chan dan juga juru kamera Zamzari atas laporannya langsung dari Pasar Induk Kramat Jati. Selamat bertugas kembali.